Tri Risma hari ini memang kerap belusukan ketika menjadi wali kota Surabaya. Namun ketika menjabat sebagai Menteri Sosial, gaya belusukan Risma justru menuai pro dan kontra. Nanti ada yang jemput, Bapak saya cari ke rumah. Ya Pak ya? Ya Bapak nggak kehujanan, nggak bisa makan, ya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjadi sorotan publik setelah video belusukan dan perbincangannya dengan tunawisma di kawasan Tamrin viral di media sosial. Sebelumnya, di hari pertama bertugas, Menteri Risma langsung belusukan ke kawasan aliran Sungai Ciliwung di dekat kantor Kemensos, Senen, Jakarta Pusat. Dengan didampingi para staf Kementerian Sosial, Risma menemui dan berbincang dengan para pemulung dan gelandangan yang ditemuinya. Gaya belusukan tidak hanya kali ini saja dilakukan oleh Risma. Saat menjabat wali kota Surabaya, Risma pun kerap belusukan. Risma turun langsung ke lapangan mengingatkan warganya untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Mulai dari berkeliling kota Surabaya dengan kendaraan roda 2 hingga sidak ke pasar-pasar. Namun kali ini, gaya belusukan Risma menuai pro kontra. Meskipun ada yang membela, namun tidak sedikit yang mencela. Tim Liputan iNews melaporkan. Tri Risma hari ini dikenal sebagai sosok yang kerap belusukan. Sejak menjabat wali kota Surabaya, Risma pun selalu belusukan untuk mengetahui kondisi di lapangan. Kini ketika menjabat Menteri Sosial, Risma pun kembali belusukan. Apa yang membuat belusukan Risma belakangan ini menuai pro dan kontra? Untuk membahasnya sudah bersama kami anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, dan politikus Partai Keadilan Sejahtera, Bukhari Yusuf, melalui sambungan telepon. Assalamualaikum. Selamat sore, Bapak. Selamat sore. Saya ke Pak Gilbert terlebih dahulu. Waalaikumsalam, selamat sore, Mas, dan juga Pak Gilbert. Pak Gilbert. Selamat sore, Pak. Ya, tidak sedikit sebetulnya yang berkomentar negatif soal belusukan Bu Risma ini. Dicap lebay dan menurutnya tidak pada tempatnya. Menurut Anda bagaimana? Halo. Iya, Pak Gilbert. Oh ya, Pak. Iya, saya ke Anda. Menurutnya banyak kalangan yang menilai bahwa Bu Risma ini dicap lebay dengan belusukannya. Bagaimana komentar Anda? Saya kira belusukan sesuatu yang positif ya. Jadi harusnya tidak usah dicap lebay. Yang lebay adalah menjabat tapi tidak pernah belusukan. Itu yang lebay. Karena belusukan itu kan sesuatu yang baik melihat kenyataan langsung di lapangan. Jadi kita tahu kondisi rakyat bagaimana begitu. Tentu kalau belusukan tiap hari salah. Tetapi kalau belusukan cuma 3 kali, tahu saya ya kemudian orang heboh. Kenapa mesti heboh? Seperti anak-anak betul mainannya diambil begitu. Sikapi aja secara dewasa, saya kira ya. Karena belusukan itu kan melihat rakyat secara langsung. Dan berpolitik yang baik itu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Kalau untuk kemudian Bu Risma melakukan itu buat kesejahteraan rakyat, kita harus dukung. Yang tidak kita dukung adalah pejabat yang tidak mau belusukan. Jadi jangan dianggap belusukan itu sesuatu yang tidak baik, salah. Oke. Tapi kalau belusukannya ini diharapkan sebetulnya lebih koordinatif begitu, bekerja sama dengan Dinsos Pemprov DKI Jakarta misalnya. Bagaimana Anda melihat aksi Bu Risma yang dinilai seperti bermain sendiri atau solo begitu? Saya tidak melihat itu yang tidak koordinasi karena itu kan spontanitas. Belusukan itu kan bukan Ibu Risma itu cari pencitraan. Kalau pencitraan ya tentu dia bawa ke TV, kemudian pura-pura begitu. Ini kan tidak, ini spontanitas dan tentu ya spontanitas. Jangan kemudian berharap itu harus melalui tatanan, misalnya melalui dinas sosial segala macam, tidak perlu. Karena spontanitas saja. Misalnya yang kemudian kita lihat yang di belakang kantor Kementerian Sosial itu kan spontanitas saja. Ngapain Bu Risma memikirkan bagaimana kondisi di Indonesia, misalnya di Papua, orang di belakang kantornya sendiri aja belum beliau lihat. Ya kalau kemudian beliau secara spontan melihat yang di belakang kantor, kan tentu tidak harus koordinasi melalui dinas sosial. Ya namanya juga meninjau secara langsung. Baik, belusukan Ibu Risma seharusnya dinilai sebagai hal yang positif. Saya ke Pak Bukhari Yusuf. Pak Bukhari, apakah Anda memiliki pandangan yang berbeda? Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak ya,
Kementerian Sosial ini sedang memiliki satu problem yang sangat serius. Apalagi beberapa waktu yang lalu, di tengah-tengah sebuah bantuan yang harus disampaikan atau tersampaikan kepada orang-orang yang terdampak COVID, orang-orang yang miskin, orang-orang yang fakir, tapi justru terbukti meyakinkan itu terjadi satu tindak korupsi yang sangat menyakitkan ya, sangat cukup dalam. Itu satu. Yang kedua, kalau kita lihat bahwa tupoksi Kementerian Sosial itu adalah dalam rangka berkontribusi sebesar-besarnya untuk mengentaskan kemiskinan, bukan memelihara kemiskinan. Tolong bedakan antara kemiskinan dan orang miskin. Emang kalau orang miskin harus dipelihara. Misalnya di dalam data BPS tahun 2020 bulan Maret aja, itu 10 daerah yang kriteria kemiskinannya tertinggi itu ada 26,24 itu di Papua, lalu 21,37 Papua Barat, lalu di NTT 20,9, lalu Maluku 17,44, Gorontalo 15,44, Bengkulu 15,03, Aceh 14,99. Anda ingin mengatakan 13. Tidak tepat kalau belusukannya dilakukan di DKI Jakarta saja? Kemudian DKI itu hanya 4,53%, jauh di bawah standar kemiskinan atau angka kemiskinan secara nasional. Nah, karena itu problem Kementerian Sosial yang sedang dihadapi saat ini adalah bagaimana mengentaskan kemiskinan, bagaimana membantu orang miskin, dan bagaimana menyelesaikan problem-problem yang di situ. Kalau kemudian dalam konteks problematik yang seperti ini kemudian solusinya belusukan di Jakarta, ya saya melihat ya kalau ibarat orang Betawi, ya jaga sembung makan lontong, itu masih belum nyambung tong namanya. Jadi karena itu kemudian seharusnya Bu Menteri fokus dalam tugas utamanya, yaitu mengamankan bantuan sosial, baik yang disampaikan secara tunai maupun disampaikan soal upaya untuk melihat lokasi dan melihat langsung permasalahan, menjaring aspirasi dan lain sebagainya, ada yang salah dengan ini? Jadi kalau menjaring aspirasi seharusnya tadi ke daerah-daerah yang sebenarnya 10 provinsi, 10 daerah yang tingkat kemiskinannya 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat dari angka kemiskinan nasional. Tapi kemudian kalau kemudian hanya di DKI, ini saya kira kemudian juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi diketawakan oleh banyak orang, karena itu saya minta pada Bu Oke, kita tangkap poin Anda, Pak Bukhari. Fokus ya kepada tugas utamanya. Saya kira itu. Ya, bagaimana tanggapan Anda, Pak Gilbert? Saya kira ini masalah persepsi. Persepsi yang ditangkap politisi beda dengan persepsi yang ditangkap oleh rakyat. Politisi akan melihat ini sebagai sesuatu ancaman, threat gitu. Kalau rakyat melihat ini sesuatu yang menyentuh, satu itu. Yang kedua, apa yang Bu Risma kerjakan bukan mengatakan bahwa Bu Risma tidak melihat persoalan utama di Kemensos. Seperti tadi kita lihat, itu adalah sesuatu yang dilakukan secara spontan. Bukan berarti Bu Risma tidak mengerti mana skala prioritas di Kemensos. Saya kira nggak usah diajari, Bu Risma juga mampu mengatasi Surabaya, tahu skala prioritas dan terpilih 2 kali. Saya kira itu sangat-sangat terlalu naif mengatakan seakan-akan Bu Risma tidak tahu skala prioritas, di mana angka kemiskinan tertinggi. Saya yakin dan semua masyarakat yakin Bu Risma tahu akan hal itu. Bahwa kemudian belusukan ini dipandang sebagai sesuatu yang politis, itu yang mesti kita luruskan. Ini adalah sesuatu yang positif, yang kemudian harusnya semua pejabat melakukan itu untuk melihat kondisi real di lapangan, bukan terima laporan di atas meja, atau kemudian tampil di layar kaca tanpa pernah tatap muka dengan masyarakat yang terkena dampak langsung. Kita harus mendukung karena belusukan adalah sesuatu yang positif. Yang kedua, bahwa angka-angka itu disampaikan, Bu Risma lebih tahu detailnya daripada apa yang disampaikan tadi. Orang itu kerjanya Bu Risma, dan kemudian tidak ada yang harus dikhawatirkan dengan itu. Pasti Bu Risma punya rencana yang sangat baik buat itu.
masalah kemudian penyaluran itu juga udah masuk target karena kita baca di koran Januari sudah akan disalurkan bantuan begitu. Jadi saya pikir itu nggak usah dikasih tahu juga, Bu Risma udah tahu. Oke. Hanya saya mau meluruskan tanggapan yang mengatakan belusukan itu seakan-akan tidak baik itu jangan sampai kemudian kita menggiring opini di masyarakat. Ya silakan, masyarakat akan menilai sendiri benar apa tidak opini itu. Karena melihat pilkada kemarin, masyarakat juga dewasa untuk menyikapi apa yang terjadi. Mereka memilih di tengah suasana pandemi dan mereka mampu mengelola masalah itu dengan baik tanpa kita ajari begitu. Ya, silakan Pak Bukhori. Jadi, Bung, mesti kita perhatikan Surabaya ini bukan Indonesia. Indonesia Jakarta, ini Pak. sekian puluh. Ya, saya mengatakan pengalamannya baru Surabaya. Jadi Surabaya bukan Indonesia. Karena itu, kalau kemudian kita tidak mengatakan belusukan itu tidak positif, itu salah. Kita tidak persoalkan belusukannya, tapi kemudian di saat dia harus mengetahui problematika sesungguhnya di dalam Kementerian Sosial sendiri, seharusnya dia mendapatkan sebentar, saya mesti luruskan ini. Apakah artinya dengan Bu Risma belusukan itu mengatakan bahwa Bu Risma tidak mengetahui persoalan di Kemensos? Itu adalah bagian yang menjadi kewajiban Pak stakeholder. Tetapi kemudian di saat dia baru menerima jabatan tentang beberapa hari, maka seharusnya yang beliau lakukan itu adalah fokus mengetahui problematika sesungguhnya. Problem di Kementerian Sosial bukan kemudian penyaluran terhadap masalah bantuan, bukan itu Pak. Problemnya konteks penyaluran bantuan itu ada dua sisi. Satu di sisi hulu, yang kedua di sisi hilir. Di sisi hulu sebenarnya persoalan-persoalan mendasar. Apa persoalan mendasarnya? Persoalan masalah data. Inclusion error-nya masih tinggi, exclusion error-nya masih tinggi. Karena itu Komisi 8 telah memberikan satu rekomendasi dan kemudian sudah ditindaklanjuti bahwa tahun 2021 harus dipastikan adanya proses verifikasi tentang data yang benar. Dan itu kita ongkosin loh, 1,3 triliun nggak kecil. Nah ini sistemnya, kalau kemudian pendataannya tidak betul, ini akan menjadi omong kos. Nah yang kedua, belum lagi persoalan nanti di exclusion error-nya. Lalu kemudian belum lagi persoalan masalah hilirnya. Ini persoalan-persoalan, jadi bukan kemudian di persoalan belusukan. Itu semua tidak bisa diselesaikan dengan belusukan. Karena itu kita tidak melihat persoalan belusukannya. Tapi yang kita lihat adalah problemnya apa. Baik Pak Bukhori, kami sudah tangkap poinnya. Tentunya Bu Risma meskipun melakukan belusukan ini tetap tidak boleh melupakan tugas utamanya sebagai Menteri Sosial. Kami mohon maaf atas durasi yang terbatas. Terima kasih Pak Gilbert dan Pak Bukhori sudah bergabung bersama kami di ini sore.